Halo semua, pada video sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar materi mengenal lingkaran. Nah, pada video ini kita akan bersama-sama melihat beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi unsur-unsur lingkaran dan menghitung luas dan keliling lingkaran. Oleh karena itu, persiapkan catatan dengan baik. Mari bersama-sama menyimak video pembahasan contoh soal berikut ini. Diketahui sebuah roda berjari-jari 8 cm. Tentukan jarak tempuh yang dilalui roda tersebut jika roda berputar 500 kali. Dari soal, kita ketahui bahwa jari-jari atau kita simbolkan dengan R-nya adalah 28 cm. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh jika roda berputar. Jika roda berputar berarti yang harus kita cari terlebih dahulu adalah keliling roda tersebut. Maka keliling rumusnya adalah 2πr. Karena R-nya 28 bisa dibagi dengan 7, maka kita pakai pi 22/7. Kita substitusi 2 dikali dengan 22/7 dikali dengan 28. Kita habiskan dulu 28 dengan 7, 28 dibagi 7 adalah 4. Tersisa 2 dikali 22 dikali dengan 4, hasilnya adalah 176 cm. Kita sudah dapat kelilingnya, sekarang kita cari jarak tempuh. Jarak tempuh roda tersebut, jika dia berputar 500 kali, berarti keliling dikali dengan jumlah putaran. Keliling tadi adalah 176, jumlah putarannya adalah 500. 500 dikali dengan 176 hasilnya adalah 88.000 cm atau sama dengan 880 meter. Jadi jarak tempuh roda adalah 880 meter. Mudah bukan? Paman akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak antar pohon 2 meter. Jika harga satu pohon Rp25.000, hitung uang yang diperlukan untuk membeli pohon cemara seluruhnya. Yang dapat kita ketahui dari soal adalah jari-jari taman tersebut R-nya sama dengan 35 meter. Jika di sekelilingnya akan ditanami pohon cemara, berarti kita cari dulu keliling dari taman tersebut. Maka keliling taman sama dengan 2πr. Karena R-nya 35 bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi 22/7. 2 dikali dengan 22/7 dikali dengan 35. Kita habiskan dulu 35 dengan 7, 35 dikali 7, hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 2 dikali 22 dikali dengan 5. Maka hasilnya adalah 220 meter. Ini adalah keliling dari taman tersebut. Nah, di sekelilingnya akan ditanami pohon cemara dengan jarak antar pohon 2 meter. Kita sudah dapat kelilingnya, maka kita akan mencari berapa banyak pohon yang diperlukan. Maka banyak pohon
sama dengan keliling dibagi dengan 2 meter. 220 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 110 pohon. Jadi pohon yang diperlukan adalah sebanyak 110. Kalau satu pohon harganya 25.000, maka untuk membayar keseluruhan dari pohon cemara tersebut, kita sisa kalikan 110 dengan Rp25.000. Biaya sama dengan Rp Rp25.000 dikali dengan 110 pohon. Hasilnya adalah Rp2.750.000. Jadi, biaya yang diperlukan paman sebanyak Rp2.750.000. Tentukan luas daerah yang diarsir pada bangun di samping. Kita perhatikan dulu gambarnya. Ada 2 bangun yang ada di sini, ada lingkaran dan juga ada persegi. Kemudian kita perhatikan bangun yang paling besar yaitu persegi. Persegi dia lebih besar daripada lingkaran. Yang berikut, kita lihat bagaimana luas dari bangun yang besar. Apakah dia bertambah atau berkurang? Kita perhatikan, oh ternyata bangun yang lebih besar dia berkurang. Maka untuk mencari luas daerah yang diarsir, maka kita akan mencari luas bangun yang paling besar dikurang dengan luas bangun yang lebih kecil. Kita sama-sama mencari luasnya. Kalau saya berikan bangun yang pertama adalah bangun yang besar dan bangun yang kedua adalah yang ada di dalam ini, bangun yang lebih kecil yaitu lingkaran, maka kita cari dulu luas dari bangun yang besar atau luas bangun pertama itu adalah persegi. Maka rumus untuk mencari luas persegi adalah sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Panjang sisinya adalah 10 cm. Maka 10 dikali dengan 10 hasilnya adalah 100 cm pangkat 2. Itu adalah luas bangun pertama atau luas bangun persegi. Yang berikut kita cari luas bangun yang kedua. Bangun yang kedua adalah lingkaran. 10 cm ini adalah diameter dari lingkaran tersebut. Diameternya 10 berarti jari-jarinya adalah 5. Kenapa? Karena jari-jari itu adalah 2/1 dari diameter, atau diameter itu adalah 2 dikali jari-jari. Kalau diameternya 10 berarti jari-jarinya adalah 5. Kita masukkan rumus luas lingkaran yaitu pi r pangkat 2. Karena r-nya 5 tidak bisa dibagi dengan 7, maka yang kita gunakan adalah 3,14 dikali dengan 5 pangkat 2. 3,14 dikali dengan 25. Maka 3,14 dikali dengan 25 hasilnya adalah 88,5 cm pangkat 2. Kita sudah memperoleh luas bangun yang kedua. Karena bangun yang paling besar atau bangun persegi ini luasnya berkurang, berarti kita kurangkan saja untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir sama dengan luas bangun yang paling besar dikurang dengan luas bangun yang lebih kecil. 100 dikurang dengan 88,5 hasilnya adalah 11,5 cm pangkat 2. Jadi luas
daerah yang diarsir adalah 11,5 cm pangkat 2. Mudah bukan? Tentukan keliling daerah yang diarsir pada bangun di atas. Kalau yang ditanyakan adalah keliling, berarti kita harus mengukur semua pinggir-pinggir atau semua keliling dari bangun yang diarsir. Nah, kalau bangunnya seperti ini yang diarsir adalah ini saja, berarti kita harus mencari berapa panjang ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Nah, coba perhatikan. Ini adalah lingkaran. Kalau ibu tanya, yang diarsir ini berapa bagian? Kalau ibu tambahkan seperti ini, maka yang diarsir ini adalah berapa? 1, 2, 3, 3 bagian dari 4, berarti 3/4 lingkaran. Maka untuk mencari keliling lingkaran ini, berarti kita menggunakan 3/4 dari keliling lingkaran ditambah dengan 7 cm ditambah dengan 7 cm. Kenapa 3/4? Karena yang seperempat ini dia tidak dicari, karena dia tidak membatasi daerah yang diarsir. Tetapi untuk mencari keliling, kita hanya akan menghitung berapa semua panjangnya batas dari daerah tersebut. Maka langkah yang pertama, kita harus mencari dulu berapa keliling dari 3/4 lingkaran ini. Keliling 3/4 dari keliling lingkaran. 3/4 dari 2 pi r. Jari-jarinya adalah 7, berarti kita pakai 22/7. 3/4 dikali dengan 2 dikali 22/7 dikali dengan 7. Kita habiskan 7-nya. 2 dengan 4 sisa 2, 2 dengan 22 sisa 1, maka tersisa 3 dikali dengan 11. Maka 3 dikali 11 adalah 33 cm. Inilah keliling dari 3/4, tapi belum keliling dari daerah yang diarsir karena masih ada batasnya di sini. Jadi, keliling daerah yang diarsir sama dengan 33 cm ditambah dengan 7 cm ditambah lagi dengan 7 cm. Hasilnya adalah 47 cm. Jadi, keliling daerah yang diarsir pada bagian A adalah 47 cm. Mudah bukan? Untuk soal bagian B, mari kita perhatikan dulu ada berapa bangun yang ada di sana. Ada 3 bangun. Saya mulai dari yang paling besar. Ini adalah bangun yang pertama, ini bangun yang kedua, dan bangun yang ketiga. Bangun yang pertama dia berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 ditambah 14, 21 cm panjangnya dan lebarnya adalah 14 cm. Yang berikut, bangun kedua dan bangun yang ketiga sama, yaitu 1/4 lingkaran. Ingat ya di bagian A tadi, 3/4 lingkaran, yang sebelahnya berarti 1/4 lingkaran. Nah, bangun kedua dan bangun ketiga sama. Sekarang yang ditanyakan adalah keliling. Keliling berarti kita hanya akan menghitung batas-batas dari daerah yang diarsir. Berarti yang ini tidak masuk, yang ini tidak masuk. Nah, di sini ukurannya 14, di sini karena ada garis ini berarti sama dengan 7 cm. Ini 7 cm, ini 14 cm, kemudian ini 7 cm. Maka bangun yang diarsir berarti 14 cm ditambah 7 cm ditambah dengan keliling dari 1/4 lingkaran, ditambah 14, ditambah 7, ditambah dengan
keliling dari 1/4 lingkaran. Maka kita harus cari dulu berapa panjangnya ini, busur lingkaran ini. Ini adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Oke. Luas keliling bangun yang ketiga itu adalah 1/4 dari keliling lingkaran. 1/4 dikali dengan 2 pi R. R-nya berapa? R-nya adalah 7. R-nya 7 berarti kita gunakan 22/7. 1/4 dikali dengan 2 dikali dengan 22/7 dikali dengan 7. Kita habiskan dulu 7-nya. 2 dengan 4, 2 lagi dengan 12. Hasilnya adalah 11. Tersisa adalah 11 cm. Maka kita sudah dapatkan 11 saya tempatkan di sini, 11 saya tempatkan di sini, sisa kita jumlahkan semua kelilingnya. 14 tambah 11 tambah 7 tambah 14 tambah 11 ditambah dengan 7. Keliling daerah yang diarsir sama dengan 14 ditambah dengan 7 cm ditambah dengan 11 cm ditambah dengan 14 cm ditambah dengan 7 cm ditambah dengan 11 cm. Hasilnya adalah 64 cm. Jadi, keliling daerah yang diarsir adalah 64 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir pada bangun di atas. Sekarang kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Kalau mencari luas berarti daerah ini berapa luasnya. Maka kita harus perhatikan dulu berapa bangun. Kemudian bangun yang paling besar apakah dia punya luas menjadi lebih sedikit atau luasnya bertambah. Coba kita perhatikan di sini ada dua bangun. Ada bangun persegi, kemudian ini ada bangun yang 3/4 lingkaran. Perhatikan lagi, kembali lagi ke soal nomor 1 tadi. Ini adalah 3/4 lingkaran. Minta maaf kalau ibu punya gambar tidak terlalu bagus. Kita lihat dulu yang bisa kita ketahui. Karena persegi dia bangun yang lebih besar, maka ini adalah bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Kemudian, di sini panjangnya adalah 10, ini 5, berarti lingkaran ini jari-jarinya adalah 5 cm. Oke, karena kita tadi sudah tahu bahwa bangun yang pertama dia punya luas bertambah dengan adanya bangun yang kedua, maka kita cari dulu luas bangun yang pertama dijumlahkan dengan luas bangun yang kedua. Luas bangun pertama, karena bangun pertama adalah persegi, maka rumusnya adalah sisi pangkat 2. Panjang sisinya adalah 10 cm. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100 cm pangkat 2. Yang berikut, luas bangun yang kedua. Luas bangun yang kedua adalah 3/4 lingkaran. 3/4 dari luas lingkaran. Kita substitusi rumusnya. Pi R pangkat 2. 3/4, jari-jarinya adalah 5, berarti kita pakai pi 3,14 dikali dengan 5 pangkat 2. 3/4 dikali dengan 3,14 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 235,5 dibagi dengan 4. 3 dikali 3,14 dikali dengan 25, hasilnya adalah 235,5. Dibagi dengan 4, hasilnya adalah 58,875 atau 58,9 cm pangkat 2.
luas daerah yang diarsir adalah luas bangun pertama ditambah dengan luas bangun kedua. 100 ditambah dengan 58,9 hasilnya adalah 158,9 cm pangkat 2. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 158,9 cm pangkat 2. Mudah bukan? Untuk bagian B, kita lihat bahwa di situ ada 3 bangun ya. Ini bangun yang paling besar, ini bangun yang kedua, dan bangun yang ketiga. Kita perhatikan bahwa ternyata bangun yang kedua dan bangun yang ketiga itu sama. Dari mana kita tahu sama? Karena lihat di sini, ini adalah setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Diameternya adalah 10 cm. Diameternya adalah 10 cm. Nah, coba perhatikan. Bagaimana kalau bangun yang kedua ini, karena dia sama dengan bangun yang ketiga, bangun yang kedua saya pindahkan ke bangun yang ketiga. Maka yang terjadi adalah bangun yang ketiga ini sudah menjadi penuh, sementara bangun yang kedua ini sudah tidak ada lagi. Maka apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah, saya tutupi ini, yang terbentuk adalah setengah lingkaran. Jadi kita sisa mencari luas dari setengah lingkaran. Itulah luas bangun yang diarsir. Maka luasnya sama dengan setengah dari luas lingkaran. 1/2 dikali dengan pi R pangkat 2. R-nya adalah 10 cm. Kalau tadi 10 cm ini adalah diameter dari bangun yang ketiga dan bangun yang kedua, karena sekarang sudah digabung, maka 10 cm ini menjadi jari-jari dari setengah lingkaran ini. Maka 1/2, karena dia 10, berarti kita pakai pi 3,14 dikali dengan 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 100. 2 dengan 100 bisa kita habiskan, hasilnya adalah 50. Tersisa adalah 3,14 dikali dengan 50. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 157 cm pangkat 2. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 157 cm pangkat 2. Mudah bukan? Gambar di samping merupakan sketsa sebuah kolam berbentuk lingkaran berjari-jari 10 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan melingkar selebar 4 meter. Jika biaya untuk membuat jalan tiap 1 meter kubik adalah Rp20.000, hitung seluruh biaya untuk membuat jalan. Sketsa dari kolam tersebut. Jadi, yang di dalam ini adalah kolam, yang diarsir di luar ini adalah jalan. Jadi, dengan demikian maka di sini ada 2 bangun sama-sama lingkaran. Lingkaran kecil dan lingkaran besar. Ibu kasih lingkaran besar itu adalah bangun yang pertama dan lingkaran kecil itu adalah bangun yang kedua. Lingkaran kecil dia punya jari-jari adalah 10 meter, lingkaran besar jari-jarinya adalah 10 ditambah dengan 4 meter. Jadi, jari-jari lingkaran besar adalah 14 meter. Nah, karena yang ditanyakan adalah biaya untuk membuat jalan ini, berarti kita harus mencari luas dari jalan ini. Untuk mencari luas dari jalan ini, maka kita perhatikan bahwa
lingkaran besar dia punya luas berkurang oleh lingkaran kecil. Maka lingkaran pertama, luas dari lingkaran pertama dikurang dengan luas dari bangun yang kedua. Luas bangun yang pertama atau luas lingkaran yang pertama adalah pi R pangkat 2, di mana R-nya adalah 14 cm, berarti pi yang kita gunakan adalah 22/7. 22/7 dikali dengan 14 pangkat 2. Saya jabarkan ini 14. 22/7 dikali dengan 14 dikali 14. 14 bisa habis dengan 7. Hasilnya adalah 2. 22 dikali 2 dikali 14, hasilnya adalah 616 cm pangkat 2. Yang berikut, luas bangun yang kedua atau luas lingkaran yang kecil adalah pi R pangkat 2. R-nya adalah 10, berarti pi yang kita gunakan adalah 3,14 dikali dengan 10 pangkat 2. 3,14 dikali dengan 100. 100 berarti kita simpan dulu, ini nolnya 2. 1 dikali 314 adalah 314, tambah dengan nolnya 2. Berapa angka di belakang koma? 2. 1, 2. Karena 0 di belakang koma adalah 0, berarti kita hilangkan. Jadi hasilnya adalah 314 cm pangkat 2. Maka luas daerah yang diarsir atau luas jalan yang akan dibuat adalah luas bangun pertama dikurang dengan luas bangun kedua. 616 dikurang dengan 314. Hasilnya adalah 302 cm pangkat 2. Biaya yang dibutuhkan jikalau 1 meter pangkat 2 adalah Rp20.000, berarti biaya yang dibutuhkan luas jalan kita kali dengan Rp20.000. 302 cm pangkat 2 dikali dengan Rp20.000, hasilnya adalah Rp6.040.000. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membuat jalan tersebut adalah Rp6.040.000. Demikian. Pada gambar di samping, panjang AB 12 cm dan AC 16 cm. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Hitunglah jari-jari lingkaran O, luas daerah yang diarsir. Dari soal diketahui bahwa AB panjangnya adalah 12 cm, AC panjangnya adalah 16 cm, di mana titik O ini merupakan pusat lingkaran. Ditanyakan berapakah jari-jari lingkaran O? Itu untuk bagian A. Bagian A, berapakah jari-jarinya? Jari-jari pada lingkaran ini adalah OB atau OC. Untuk menyelesaikan soal bagian A, maka kita menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena ini adalah sudut siku-siku. Sekarang ada 12, ada 16, karena dia adalah sudut siku-siku, maka kita pakai angka tripel Pitagoras. Masih ingat? 12, 16 pasangannya adalah? Oke,
Oke, kita kecilkan. 12 bagi 2 hasilnya adalah berapa? 6. 16 bagi 2, 8. 6, 8, pasangannya adalah 10. Ingat ya teorem Pitagoras. Berarti karena ini semua dikali 2, berarti ini juga kali 2. 20. Berarti kita sudah dapat. Kalau di sini AB 12, AC 16, maka BC-nya adalah 20. BC sama dengan 20. BC ini adalah diameter. Yang ditanyakan adalah jari-jari, maka jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Setengah dari 20 adalah 10 cm. Kita sudah dapat jari-jarinya. Yang berikut, bagian B, yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, karena yang akan kita perhatikan hanya ini, maka saya buang ini. Kalau saya buang ini, berarti tersisa adalah setengah lingkaran. Ada 2 bangun di sini. Ada setengah lingkaran, kemudian ada segitiga siku-siku. Karena setengah lingkaran lebih besar, maka saya beri itu adalah bangun yang pertama, segitiga siku-siku adalah bangun yang kedua. Kita perhatikan, bagaimana luas bangun yang pertama atau luas bangun yang paling besar, dia punya luas bertambah atau berkurang? Berkurang ya, berkurang dengan luas segitiga. Maka untuk bagian B, kita cari dulu luas bangun yang pertama, baru luas bangun yang kedua, baru kita kurangkan. Luas bangun pertama itu sama dengan setengah dari luas lingkaran. Setengah dari pi R pangkat 2. R-nya tadi adalah 10 cm, maka kita pakai 3,14. 1/2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 10 pangkat 2. 1/2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 100. 1/2 dikali dengan 314. 314 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 157 cm pangkat 2. Itu adalah luas bangun pertama. Luas bangun yang kedua. Luas yang bangun kedua adalah segitiga siku-siku. Luas segitiga rumusnya adalah 1/2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Pada gambar alasnya adalah 12 cm dan tingginya adalah 16 cm. Kita substitusi. 1/2 dikali 12 dikali 16. 12, wah hasilnya adalah 6 dikali dengan 16, hasilnya adalah 96 cm pangkat 2. Kita sudah dapat. Sekarang, luas daerah yang diarsir adalah luas bangun pertama dikurang dengan luas bangun kedua. 157 dikurang dengan 96. Hasilnya adalah 61 cm pangkat 2. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 61 cm pangkat 2. Mudah bukan? Perhatikan gambar di samping. Jika panjang tali busur AB adalah 4 cm, tentukan panjang diameter lingkaran, garis apotema OD, dan garis CD. Dari soal kita dapat ketahui bahwa jari-jari lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jadi AO ini adalah 13 cm, ini adalah jari-jari. OKB ini juga adalah 13 cm. OKC juga adalah 13 cm karena semua ini adalah jari-jari lingkaran. Yang berikut, tali busur AB. Tali busur AB adalah 24 cm.
Karena apotema itu dia membagi dua sama panjang tali busur, maka A ke D ini panjangnya adalah 12, D ke B ini panjangnya adalah 12 cm. Bagian A. Bagian A yang ditanyakan adalah diameter dari lingkaran tersebut. Diketahui tadi jari-jarinya 13 cm, diameter itu adalah 2 kali jari-jari, berarti 2 dikali dengan 13 sama dengan 26 cm. Yang berikut, bagian B. Bagian B yang ditanyakan adalah garis apotema atau OD. Ibu ambil segitiga ADO di sini. Panjang AD adalah 12 cm, panjang AO adalah 13 cm, dan ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berarti panjang sisi-sisinya membentuk tripel Pitagoras. Sisi terpanjang adalah 13, 12, pasangan 13, 12 adalah 5, maka pasti OD adalah 5. Kalau lupa angka tripel Pitagoras, maka kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kita perhatikan dulu. Sisi miringnya ditanyakan atau diketahui. Oh, diketahui. Kalau diketahui berarti kita kurang. Maka OD pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurang dengan 12 pangkat 2. OD pangkat 2 sama dengan 169 dikurang dengan 144. OD pangkat 2 sama dengan 25, pangkat 2 pindah ruas menjadi akar. Akar dari 25 itu adalah 5 cm. Sama bukan? Oke. Sekarang bagian C. Bagian C, kita akan mencari panjang garis C ke D. Nah, OD tadi kita sudah dapat 5. OC ini adalah jari-jari, maka sisa kita kurangkan panjang jari-jari 13 dikurang dengan 5. OC adalah jari-jari, OD 5, berarti sisa kita kurangkan 13 cm dikurang dengan 5 cm. Hasilnya adalah 8 cm. Mudah bukan?